Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu, bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar yang setia selalu mengikuti channel Ayah Sadam. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Tak lupa pula yang terkait dengan adanya pertanyaan demi pertanyaan masih seputar sejarah Nabi Muhammad SAW, yang pernah saya singgung bahwasanya tempo hari yaitu saya menjelaskan tentang masalah kilas balik pelopor pertama peringatan Maulid Nabi SAW. Ini saya akan melanjutkan. Sebetulnya di sini temanya adalah wacana ulama terhadap Maulid. Namun saya akan menyelesaikan dulu seperti yang pernah saya janjikan untuk melanjutkan video sebelumnya, yaitu kilas balik, ya, kilas balik pelopor pertama peringatan Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan yang aktif menyimak dipersilakan. Ini kelanjutannya ya, nanti baru saya lanjutkan dengan mengenai wacana ulama terhadap Maulid. Kelanjutan daripada tempo hari ya, dalam masalah kilas balik, yaitu pada masa Khalifah Abbasirah sekitar abad 12. Perayaan Maulid dilaksanakan secara resmi yang dibiayai dan difasilitasi oleh negara dengan mengundang para pengusaha setempat atau setingkat gubernur. Acara itu diisi dengan memperdengarkan puji-pujian dan uraian Maulid Nabi SAW, dan dilanjutkan dengan pawai akbar mengelilingi kota dengan iringan pasukan kuda dan angkatan bersenjata. Tradisi Maulid itu terus berjalan mengikuti zaman hingga sekarang di beberapa negara. Dan yang tidak terlupakan juga adalah populernya karya Syekh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi SAW dalam bentuk natsyar ya, atau prosa, dan nazam atau puisi. Saking populernya sehingga karya seni Barzanji ini hingga hari ini masih sering kita dengar, dibacakan, dan yang tidak pernah tertinggal dalam seremoni peringatan Maulid Nabi, baik yang akbar maupun yang biasa-biasa saja, yaitu pembacaan karya tulis kitab Barzanji lidah Jawa, kemudian melafazkannya secara mudah menjadi berjanji. Nah, demikian. Berjanji adalah karya sastra yang bertutur tentang kehidupan Muhammad, mencakup silsilah keturunan masa kanak-kanak, remaja, pemula hingga diangkat menjadi rasul. Karya itu juga mengisahkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Barzanji diambil dari nama pengarang naskah tersebut, yakni Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim. Dia lahir di Madinah tahun 1690 Masehi dan meninggal tahun 1766 Masehi. Al-Barzanji berasal dari nama sebuah tempat Kurdistan, Barzanji. Karya tulis tersebut sebenarnya berjudul Ik al-Jawahir atau Kalung Permata, yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya. Pembacaan Barzanji pada umumnya dilakukan di berbagai kesempatan sebagai sebuah pengharapan untuk pencapainya sesuatu yang lebih baik. Misalnya pada saat kelahiran bayi,
mencukur rambut bayi, akikah, acara khitanan, pernikahan, dan upacara lainnya. Di masjid-masjid, di perkampungan biasanya orang-orang duduk bersimpuh, melingkar, lalu seseorang membacakan berjanji yang pada bagian tertentu disahuti oleh jamaah lainnya secara bersamaan. Di tengah lingkaran terdapat nasi tumpeng dan makanan kecil lainnya yang dibuat warga setempat secara gotong royong. Terdapat adat sebagian masyarakat di mana pembacaan berjanji juga dilakukan bersamaan dengan dipindah-pindahnya bayi yang baru dicukur selama 1 putaran dalam lingkaran. Sementara baju atau kain orang-orang yang sudah memegang bayi tersebut kemudian diberi semprotan atau tetesan minyak wangi. Pada saat ini perayaan Maulid dengan berjanji seperti itu sudah berkurang dan umumnya lebih terfokus di pesantren-pesantren dan masjid-masjid kalangan Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan NU ya. Baru kita menginjak mengenai wacana ulama terhadap Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyelenggaraan peringatan Maulid bukan tanpa masalah sepanjang sejarahnya. Ada sikap pro dan kontra terhadap tradisi ini. Ulama mazhab Syafi'i secara tegas mendukung dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja dilakukan. Belakangan kaum reformis seperti pengikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibn Wahab menyatakan peringatan itu sebagai perbuatan mengada-ada atau fit'ah. Perdebatan dan sikap pro kontra sampai pula ke Indonesia akhir-akhir ini. Isu fit'ah peringatan Maulid mengancam persatuan umat Islam di Indonesia. Kaum yang kontra terhadap tradisi ini memberi label kepada saudara-saudara kita yang sesama atau seiman yang kebetulan pro peringatan Maulid. Bukan labelnya yang dimasalahkan, tapi implikasi dari label tersebut yang patut kita cermati, yaitu anggapan bahwa mereka yang dilakukan perayaan tersebut adalah fit'ah. Selanjutnya, fit'ah adalah sesat. Karena itu, aliran sesat maka harus dicari jalan untuk memberantasnya atau bahkan menyingkirkannya. Sebaliknya, kaum yang pro Maulid mengeluh atau menyatakan sakit hati dan bahkan marah-marah karena dirinya dianggap sesat oleh saudaranya seiman. Bahkan yang tragis, masalah peringatan Maulid Nabi ini juga menimbulkan kekerasan, sektarianisme antar pemeluk Islam, dan beberapa tempat seperti yang terjadi di salah satu kota di Pakistan tahun 2006 lalu. Peringatan Maulid berakhir dengan banjir darah karena dipasang bom oleh kalangan yang tidak menyukai Muhammad. Untuk selangkah selanjutnya, benarkah peringatan Maulid itu fit'ah sehingga dapat diklaim para aktivis Maulid sesat? Ternyata pertanyaan ini telah menyulut perdebatan, tidak jarang diteruskan dengan perang mulut atau saling ejek. Tema ini satu paket dengan soal tahlilan ketika ada yang meninggal atau doa qunut saat sholat subuh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita telah wacana para ulama terdahulu dan ulama kontemporer tentang peringatan Maulid ini. Tentu saja tulisan ini tidak memuat semua pendapat ulama Islam.
tetapi cukup ulama dominan yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat sebuah peta pemikiran. Setidaknya ada dua kubu yang diametral dalam menanggapi masalah ini. Yang pertama, kelompok yang mengancam, yang mengatakan bahwa maulid itu adalah bid'ah dolah atau inovasi yang menyudutkan, maksudnya yang menyesatkan, oleh karenanya bertentangan dengan akidah dan ibadah. Kelompok ini diwakili oleh yang pertama Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya. Dalam kitab Iqtida As-Saiful Al-Mustaqim, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah melakukan kejadian-kejadian penting dalam sejarah beliau, seperti khutbah dan perjanjian-perjanjian beliau pada hari Badar. Terus termasuk Hunain, terus termasuk Kondak, termasuk pembukaan Mekah, hijrah masuk Madinah, termasuk tidak seluruhnya hari-hari itu dijadikan hari raya. Karena yang dilakukan seperti itu adalah umat Nasrani atau Yahudi yang dijadikan semua kejadian Isa hari raya merupakan bagian dari syariat. Apa yang disyariatkan itulah yang diikuti, kalau tidak maka telah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Maka apa yang dilakukan orang yang memperingati Maulid, antara mengikuti tradisi Nasrani yang memperingati kelahiran Isa, atau karena cinta Rasulullah, Allah mungkin akan memberi pahala atas kecintaan dan istihad itu, tapi tidak atas fit'ah dengan menjadikan Maulid Nabi sebagai hari raya. Orang-orang salaf tidak lakukan itu, padahal mereka lebih mencintai Rasul. Demikian saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita coba lagi masih kelanjutan menyinggung riwayat Nabi ya, untuk sesi yang kedua, yaitu mengenai Syekh Muhammad Ibnu Wahab. Nanti akan dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Mudah-mudahan untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu setia ikut kajian ini, teruskan, tuntaskan hingga sampai akhir supaya kita bisa memahami tentang masalah perjalanan sejarah Nabi ya, panjang sekali. Yang tadi saya katakan wacana ulama terhadap Maulid, nanti ada kelanjutannya dan terus sampai selesai ya. Demikianlah saudara pendengar di mana saja berada, baik di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Apabila salah kata dalam penyampaian baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.